3, 4. Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan hari ini saya ingin melakukan reaction video ya. Teman-teman sudah lihat thumbnail saya ya, karena hari ini saya ingin reaction video ini yang di atas ini ya. Ya ini saya ada beberapa poin di sini ya yang menurut saya Coach Justin sebagai pengacaranya Ten Hag ini ya standarnya dia tidak sama dengan apa yang dia lakukan terhadap standar pelatih-pelatih lain yang dia kritik gitu kan. Bahkan kita bisa lihat di ya ini ya di video berikutnya, Arsenal walaupun menang sebagai juara grup B ya, berbanding jauh dengan Erik ten Hag yang jadi juru kunci di grup A gitu ya. Dia tidak menyalahkan Erik ten Hag, tapi Arteta yang juara malah justru dihina-dina ya, tetap dicaci maki gitu kan. Pembelian pemainnya nggak karuan lah gitu ya. Tapi saya bukan mau membahas video yang ini ya, saya ingin membahas video yang ini gitu ya, yang di sini saya ingin melakukan disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan ingin menjatuhkan Erik ten Hag, tapi bahwa saya ingin menyamakan standar yang digunakan gitu loh ya. Jadi bahwa Ten Hag ini sebenarnya gimana sih kalau kita memakai standar yang sama dengan yang Coach Justin lakukan dengan dengan Arteta. Menurut saya akan jauh berbeda ya nada pembicaraannya gitu loh ya. Oke, sekarang coba kalau kita lihat ini ya. Oke, sebentar. Menyerang ini. Nah, ini saya ingin mulai dulu dari yang pertama ini ya. Kita tentang permainan kemarin melawan Munchen ya. Okay. Kalau kalah kualitas, iya, I agree. Oh, yes. Tapi kalau dibilang nggak ngapa-ngapain, lebay. Oke, ngapain MU? Babak kedua 15 menit di lock Munchen. Ya, ngapain? Iya, di lock doang terus. Ya, berusaha untuk menyerang. Tapi kalau nah, ini ya bahwa di babak kedua, menurut saya ini paling lucu ya. Jadi pembukaannya di sini yang menurut saya paling lucu adalah 15 menit pertama babak kedua Munchen bisa di lock. Nah, beberapa hari yang lalu gitu kan, Arsenal melawan Wolves gitu ya, dimana Arsenal sekitar 60-70 menit babak pertama dan babak kedua ya. Jadi waktu permainan normal 60-70 menit itu Arsenal bisa mendominasi, lalu di sekitar 20 menit akhir memang agak mengendorkan gitu ya, mengendorkan serangan karena Arteta mau merotasi pemain gitu, karena untuk menjaga stamina kan menurut saya. Nah, di situ Coach Justin kan bilang harus bisa ngegas sampai ya, permainan sepak bola itu 90 menit. 90 menit harus selalu konsentrasi. Jadi 70 menit yang bisa ngelock Wolves itu diabaikan, tapi bahwa 20 menit yang kendor serangannya itu dicaci maki. Nah, sekarang Erik ten Hag dia hanya bisa 15 menit nih ya, ngelok Munchen, bahkan hasil juga nggak ada apa-apa gitu ya, tapi dipuji-puji gitu bahwa dengan 15 menit bisa ngelok Munchen itu ternyata sudah cukup bagus hasil bagi Erik ten Hag ya. Oke, yang berikutnya kita ke menit ke 7 sebentar ya di sini. Diganti Musiala. Ini sepak bola, yang melakukan itu manusia. Oh, jelas. Yang namanya manusia bisa ups and down. Jelas. Mungkin mereka lagi bad day lawan Eintracht. Jadi nggak bisa lu bilang seolah-olah lawan Frankfurt bisa terus lawan ini menang. It doesn't work like that dalam sepak bola. Oke. Ini ya yang sering dia gunakan ini argumentasinya pada saat membela Ten Hag gitu ya, bahwa
sepak bola ini bukan matematika gitu, bahwa ada banyak faktor yang ya tidak bisa kita kuantifikasi secara mudah ke dalam angka-angka yang bisa lalu menjadi prediksi yang akurat gitu ya. Jadi tidak seperti matematika. Benar, dalam satu sisi itu benar bahwa sepak bola ini tidak bisa kita kuantifikasi menjadi angka dan data gitu ya. Tapi kalau buat saya sebagai, ya ini saya, ya kalau mau dibilang saya jadi pundit amatir lah ya, sebagai pundit amatir. Tapi sebagai pundit, mau amatir mau profesional, kita melakukan pundit, melakukan pengamatan yang kita berikan kepada teman-teman sebagai penonton gitu ya. Kita harus memakai data gitu. Kita nggak bisa kan ngomong tentang satu pertandingan itu berdasarkan feeling aja, nggak bisa gitu loh. Harus ada data yang kita kemukakan. Dan kalau kita mau ngomong tentang prediksi gitu ya, ya kita, data yang harus kita gunakan adalah data yang kemarin yang sudah ada gitu kan. Jadi data yang kemarin apa ya, pertandingan sebelumnya gitu. Jadi bahwa untuk kita mengamati apa yang akan terjadi, perkiraan kita apa yang akan terjadi pada pertandingan besok gitu ya. Ya kita harus melihat bahwa pertandingan yang hari ini, pertandingan yang kemarin itu permainannya seperti apa gitu. Itulah tugas seorang pundit. Kita nggak bisa lalu berkutat pada seandainya. Karena bukan seperti itu seorang pundit itu harusnya melakukan apa ya. Sebenarnya kalau saya bilang ramalan itu juga kurang tepat lah ya, lebih ya prediksi atau ya perkiraan apa yang akan terjadi gitu. Karena kita sebagai pundit, kita harus memberikan juga kan kepada teman-teman sebagai penonton, opini kita apa nih dengan pertandingan besok, apa yang akan terjadi, menurut kita apa yang mungkin akan terjadi, kira-kira permainannya akan seperti apa. Nah itu datanya kita dari mana? Ya dari pertandingan hari ini dan pertandingan sebelumnya gitu ya. Dan kalau kita lihat memang permainan Manchester United satu musim ini gitu kan, ya memang kurang bagus gitu. Jadi tidak bisa kita lalu bahwa besok melawan Liverpool nanti bisa bangkit karena Manchester United ini pasti tidak mau kalah lagi. Ya nggak bisa gitu juga, kita harus melihat dari permainan-permainan sebelumnya gitu ya. Oke, untuk berikutnya sebentar, ini satu poin lagi ya. 2 match lawan Chelsea regular main sebagai subs, bagus. Nextnya dia jadi starter, flop. Biasa. Jadi whatever yang dilakukan Ten Hag selalu salah, karena memang kualitasnya memang begitu. Lu mau pemain kayak si Hannibal, Pellistri, bahkan Garnacho. Gue sering debat sama Panji. Garnacho untuk gue itu bukan levelnya MU, tapi karena dia masih muda dan apa yang gue bilang, dia lebih baik masuk sebagai subs. Oke? Kalau Rashford perform, Garnacho nggak akan main. Masalahnya Rashford nggak perform, Martial nggak perform, diberi kesempatan nggak perform juga. Lu mau ngapain lagi gitu loh? Tapi mau sampai kapan coach mau berdalih dengan semua pemain itu nggak perform gitu? Karena faktanya memang begitu. Ya karena kalau lawan Munchen kita masih maafin lah. Tapi lawan Bournemouth kan juga nggak ada yang keluar, fighting spirit yang nggak ada, main nggak ada gitu. Kalau lu ganti pelatih, berapa kali MU sudah ganti pelatih nggak lebih dari 2 tahun gitu. Iya. Nah, yang harus dilakukan mungkin. Oke, ya di sini ya poin pertama ini yang lebih menarik lagi menurut saya. Jadi poin ini yang lebih menarik karena saya ada poin yang saya setuju dan ada poin yang saya tidak setuju. Oke, yang pertama itu tadi ya, pemain tidak perform itu lalu apakah dengan para pemain tidak perform, apakah kita bisa menyalahkan manajer, apakah kita bisa menyalahkan pelatih gitu. Ya, di sini saya dari latar belakang pekerjaan saya bekerja di bidang keuangan gitu. Dan di bidang manajemen
gitu ya. Kita selalu diajarkan kalau kita ada 1 atau 2 anggota tim kita ya itu tidak perform, oke, itu adalah salah dari 1-2 orang tersebut. Tapi ketika satu divisi itu secara konsisten mereka tidak perform, kesalahan ada di manajer gitu ya. Nah, kita lihat Manchester United musim ini ya, berapa kali pemain-pemainnya itu konsisten tidak perform. Nah, tadi yang saya bilang, kalau 1-2 pemain yang tidak perform dalam 1-2 pertandingan, bisa kita salahin ke pemain, bisa ya. Kenapa? Karena hanya 1-2 orang ini saja dan di sedikit pertandingan doang. Berarti yang salah adalah pemain A, pemain B. Tapi ketika satu tim lalu tidak perform secara konsisten selama beberapa pertandingan, maka manajernya di sini harus bisa disalahin. Bukan harus bisa, memang berarti tanggung jawab ada di mana? Ada di manajer gitu. Ini adalah satu hal yang selalu kita diajarkan dalam manajemen gitu ya. Nah, cuman gitu kan, kita harus lihat lagi gambaran lebih besarnya. Ya, gambaran lebih besarnya apa? Bahwa Manchester United ini sudah berapa manajer yang tidak perform, kan? Kita mulai dari David Moyes, ya, lalu ke Louis van Gaal, berikutnya ke Jose Mourinho, lalu ke Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, dan sekarang di Erik ten Hag. Sudah ada berarti ini 6 manajer yang tidak perform. Berarti kesalahannya ada di tingkat yang lebih tinggi lagi, ya. Di mana? Di dewan direksi Manchester United. Ya tadi 1-2 pemain tidak perform itu salah pemainnya. Tapi satu tim tidak perform berarti itu salah manajernya. Tapi ini sekarang sudah 6 manajer tidak perform. Ini kesalahan di mana? Menurut saya berarti kesalahan ada di dewan direksi gitu. Apakah lalu mengganti manajer itu menjadi solusi? Mengganti manajer itu saat ini kalau menurut saya itu adalah solusi, tapi solusi males gitu. Kenapa? Karena menurut saya Ten Hag in atau Ten Hag out sama aja. Kesalahan Manchester United kemarin itu merekrut Erik ten Hag menurut saya adalah itu karena terlalu mendengarkan suara fans. Ya, mereka itu sebenarnya sudah dari awal mau ngerekrut Pochettino. Kalau menurut saya Pochettino itu adalah tipe manajer yang bisa mudah kerjasama diarahkan oleh dewan direksi, karena dia pengalaman dia untuk melakukan hal tersebut di Tottenham Hotspur itu memang seperti itu, bahwa yang lebih menguasai lebih menguasai aspek persepak bolaannya itu adalah dari dewan direksi gitu. Jadi Pochettino punya pengalaman di situ dan menurut saya harusnya manajemen Manchester United waktu itu memang mengikuti apa yang mereka sudah pengen lakukan dan merekrut Pochettino. Tapi apa yang terjadi? Fans tidak mau Pochettino. Fans pengen Manchester United merekrut Erik ten Hag. Dan saat itu, ya ini yang selalu saya banggakan, cuman ya ini sebenarnya nggak perlu dibanggakan lah, bahwa itu tahun 2022 ya, Manchester United merekrut Erik ten Hag. Saya senang banget sebagai fans Arsenal, saya ngomong, saya senang banget Manchester United merekrut Erik ten Hag. Kenapa? Karena saya tahu Erik ten Hag ini nggak bakal bisa berhasil. Kenapa? Struktur organisasi di Manchester United itu jauh berbeda dengan struktur organisasi di Ajax, dan itu saya yakin sekali dengan perbedaan struktur organisasi ini Erik ten Hag tidak akan berhasil. Dan di Agustus 2022 saya bikin video bahwa Erik ten Hag itu akan fans Manchester United itu akan ramai ten Hag out sebelum Januari 2024. Kejadian sekarang Erik ten Hag out sebelum Januari 2024.
Ya, bukan masalah dipecatnya, tapi bahwa para fans sudah berteriak ingin membuang Erik ten Hag ini sebelum Januari 2024. Jadi menurut saya sih ya itu memang perlu diperhatikan untuk dari Manchester United ke depannya. Menurut saya Dewan Direksi harus introspeksi juga gitu ya. Oke, berikutnya kalau lu ganti pelatih akan tepat. Nggak ada. Kalau flop lagi, iya. That's why kalau gue bilang solusinya sekarang, lu udah 3 kali ganti pelatih dan flop juga. Kalau gue bilang ini pemainnya yang udah lama-lama itu harus disingkirkan. Yeah. Kayak Rashford, Martial, whoever yang lama-lama itu singkirkan, rombak baru. The problem dengan Chelsea bukan menggantikan pemain, pembelian pemain. Yeah. Itu yang jadi masalah dengan Chelsea, which is very bad. I mean kalau lu beli Mudryk 1 billion 900 dalam itu, 450 dalam Nobody knows setahun, the player. nobody knows the player, kan itu bukan salah pelatih. Ya kan? Itu kan membeli. Kok kualitasnya semua sama, makanya. Nah, ini ya, tadi yang diomongin kan agak mirip dengan apa yang saya omongin ya, bahwa ganti pelatih ini belum tentu menjadi solusi. Tapi kalau tadi yang dari saya melihat bahwa yang harus introspeksi, yang harus mungkin dirombak ini adalah Dewan Direksi. Nah, kalau di sini tadi yang dirombak itu adalah para pemain gitu. Cuman yang saya mau highlight itu adalah tadi yang terakhir itu, bahwa pembelian pemain itu di Chelsea itu bukan salah pelatih, bukan salah Pochettino. Di sini saya setuju bahwa di Chelsea pembelian pemain itu bukan salah Pochettino. Kenapa? Karena di Chelsea pembelian pemain itu menjadi wewenang dari Todd Bowley. Jadi kalau dari saya itu adalah Todd Bowley yang sok-sokan seperti main Championship Manager gitu ya, seperti main FIFA, seperti main Championship Manager. Dia yang mengarahkan pembelian pemain sehingga pemain yang dia beli itu ya langsung diserahkan ke pelatih, ya pelatih nggak tahu gitu kan bahwa ini yang dibeli seperti apa kualitasnya. Apakah bukan sesuai dengan harapan pelatih, ya memang bukan salah pelatih, tapi ini adalah false equivalence dengan kondisi di MU, karena ini di sini sedang membicarakan MU ya. Jadi menjadi false equivalence ini kenapa? Karena di Manchester United pembelian pemain ini memang salah Erik ten Hag. Kenapa saya bilang salah Erik ten Hag? Karena kita sudah tahu, sudah diberitakan bahwa salah satu syarat Erik ten Hag mau tanda tangan jadi manajer Manchester United di tahun 2022 adalah dia diberi kekuasaan penuh untuk rekrut pemain. Ya. Dan ini diperkuat lagi kemarin dengan pernyataan dari Sir Jim Ratcliffe, adalah kalau nanti dia masuk ke Manchester United ya dengan pembelian saham 25%-nya dan dia mengambil alih operasional sepak bola dari keluarga Glazer gitu ya. Nanti Erik ten Hag ini akan dilepaskan tanggung jawabnya dari perekrutan. Berarti kita sudah tahu secara yakin bahwa pembelian pemain ini di Manchester United ini semua adalah wewenang Erik ten Hag gitu ya. Jadi nggak bisa bilang bahwa pemain yang dibeli itu kualitasnya ngeflop kok bukan salah pelatih, nggak bisa untuk kasus Manchester United. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa Manchester United itu pembeliannya adalah tanggung jawab dari Erik ten Hag gitu. Apalagi saya mau highlight lagi, ini adalah kasus Anthony ya. Anthony kan kemarin itu kesandung masalah KDRT. Oke. Masalah KDRT yang membuat dia menjadi tidak bisa dimainkan dalam beberapa pertandingan dan sempat juga membuat dia kehilangan konsentrasi dalam permainan gitu kan. Ya karena tuduhan yang dituduhkan kepada dia ini memang kalau kita di dunia barat ini bisa mengakhiri karir seseorang gitu. Jadi
bukan tuduhan main-main gitu ya untuk masalah KDRT bagi pemain sekelas Antony gitu di Inggris, itu bukan tuduhan main-main gitu. Nah, Antony ini ternyata gitu kan diketahui kemarin ya, sudah diketahui bahwa kasus KDRT ini sudah muncul ya sejak dia ada di Ajax. Jadi pertanyaannya, bukan hanya sudah muncul di Ajax, bahwa itu sudah diketahui bahwa nanti dia akan dipanggil ke Brazil untuk pengadilan terhadap kasusnya dia gitu. Itu sudah diketahui sejak di Ajax. Siapa pelatih dia di Ajax waktu itu? Erik ten Hag. Jadi Erik ten Hag udah tahu masalah Antony ini jauh-jauh hari sebelum dia pindah ke Manchester United. Jadi ketika dia menjadi manajer Manchester United, harusnya hal-hal seperti ini dia hindari dong. Pemain yang punya masalah di luar lapangan harusnya dia hindari dong. Ya, tapi justru dia ambil dan dia ngotot untuk diambil, sehingga ketika Manchester United waktu itu bilang, aduh kemahalan, waktu itu masih 50 juta euro ya, kemahalan gitu. Tapi dia ngotot terus sampai akhirnya telat kan pembeliannya Antony itu. Ajax waktu itu sebenarnya udah tutup toko, tapi karena Erik ten Hag memaksa terus, akhirnya dibeli dengan harga 100 juta euro gitu. Jadi pembelian 100 juta euro terhadap Antony yang berakibat di musim ini lalu kena kasus gitu kan. Ini ya salah Erik ten Hag. Kenapa? Karena dia sudah tahu kasus ini sewaktu ada di Ajax, dan dia tahu bahwa ini akan dipanggil ke pengadilan di Brazil gitu ya. Ini sudah diberitakan gitu bahwa kasus ini ternyata bukan Erik ten Hag ya, bahwa kasus ini sudah diketahui oleh manajemen Ajax ya, dan waktu itu berarti di dalamnya Erik ten Hag harusnya sudah mengetahui untuk kasus ini ke depannya apa yang akan terjadi gitu. Ya, oke. Sebentar, yang berikutnya sebentar ya. Oke, untuk di 14.3. Oke, ini poinnya berikutnya ya. Itu untuk Ole. Iya, maksud gue Ole. Ternyata lu ngatain Ole itu menurut gue nggak cuman Olenya, even dari era Mourinho tuh udah ada sampah-sampah ini coach sebenarnya. Tapi sampah-sampah ini dipertahankan sama Ole dengan memainkan karena skill. Gue tidak lihat pattern, dan bahkan untuk tim sebesar MU harus punya pattern. Bahwa sekarang buruk tapi sekarang kualitas pemainnya jauh di bawah. Nah ini kan proses yang harus dilewatin. Ibarat sakit-sakitnya dulu. Cuman you have to go on, gak bisa lu kembali lagi. Oh kita pertahankan ini. Kalau lu memang bersedia untuk. Tadi ya bahwa ini yang saya mau highlight adalah di era Ole tidak ada pattern. Justru saya mau berargumentasi bahwa pada masa Ole patternnya Manchester United ini lebih jelas. Kenapa saya bilang lebih jelas? Sekarang Ole Gunnar Solskjaer Ole ini dipecat kenapa sih? Karena fans menuntut permainan yang lebih menyerang, permainan yang lebih atraktif, ya. Sedang Ole, polanya dia apa? Polanya Ole counter attack, ya gitu. Jadi dia dipecat karena dia punya pattern yang tidak disukai fans. Udah gitu doang. Pattern dia paling jelas menurut saya. Bukan paling jelas, tapi bahwa lebih jelas dibanding Erik ten Hag. Sekarang kalau saya tanya Erik ten Hag, pola permainannya apa? Ada yang bisa jawab nggak pola permainannya Erik ten Hag itu apa? Patternnya apa? Gitu. Bahwa lalu menyalahkan kualitas pemain itu tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti pola yang dia inginkan.
ya saya harus balik ke Mikel Arteta. Kualitas pemain yang Arteta punya pada saat dia datang, bisa nggak ngikutin yang pengen dia mau, yaitu mengemulasi Manchester City? Nggak bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia drill. Ya, kita mau main kayak begini, kalian harus ikut. Kalian harus ikut gaya main begini. Ya memang ada kompromi-kompromi kecil-kecil untuk menyesuaikan dengan pemain yang ada. Gitu. Tapi sejak awal Arteta pola permainannya udah jelas. Dan saya berani bilang juga, Ole pola permainannya itu lebih jelas daripada Erik ten Hag. Kenapa? Counter attack. Dan itu dia dipecat karena dia pola counter attack itu. Kenapa? Para fans nggak suka. Itu gaya permainan yang menurut para fans, gaya permainan tim kecil. Counter attack itu dianggap sebagai gaya permainan tim kecil. Tim besar itu harusnya bermainnya menyerang dan atraktif. Jadi permainan menyerang yang cantik gitu. Bukan counter attack yang pragmatis gitu. Ya. Jadi dari saya, Ole justru itu dia punya pola permainan yang jauh lebih jelas dibanding Ten Hag. Justru malah Ten Hag sekarang kan di awal musim dia menggadang-gadang ingin membuat tim transisi terbaik di dunia gitu. Itu gembar-gembornya Erik ten Hag kan, ingin membangun tim transisi terbaik di dunia. Tim transisi itu apa sih? Tim counter attack gitu loh. Intinya dia justru malah sekarang ingin mengemulasi Ole Gunnar Solskjaer. Tapi masalahnya dia ngikutin bahwa dia pengen dia follow through nggak dengan pernyataan itu, ingin membuat tim transisi. Kita lihat permainan Manchester United, apakah memang benar dia permainan transisi gitu ya? Kita lihat masih nggak jelas juga kan, itu transisi atau mau pressing atau gimana, nggak jelas gitu. Jadi disitulah ini ya kita nggak bisa ngomong bahwa Ten Hag ini ya pola permainannya ada gitu loh ya. Nah ini sih teman-teman, jadi yang saya pengen ngomong dari video ini ya, reactionnya, jadi bahwa apa ya, ini adalah ini standar ganda menurut saya. Apa yang dia coachi sampaikan, pembelaan dia kepada Erik ten Hag itu tidak sesuai dengan ya standar yang dia gunakan untuk mengkritisi tim-tim lain, untuk mengkritisi pelatih-pelatih lain gitu kan. Bahwa yang saya lihat gitu kan, sekali lagi saya bukan ingin menjatuhkan Erik ten Hag, tapi saya ingin memperlihatkan bahwa kita kalau memang menggadang-gadang diri sebagai pundit yang fair, pundit yang objektif, ya gunakanlah standar yang objektif, yang sama terhadap semua pelatih. Saya nggak malu-malu ngomong bahwa saya bias terhadap Arsenal dan Mikel Arteta. Video saya paling pertama ya di channel ini adalah pembelaan terhadap Mikel Arteta. Bahwa saya akan bias terhadap Arteta ya banget, nggak malu gitu. Jadi saya nggak akan ngomong bahwa saya tidak akan bias, enggak. Ya, saya nggak akan ngomong bahwa saya objektif, enggak. Saya bias terhadap Arsenal dan Arteta, apa adanya gitu. Tapi kalau kita mau ngomong sebagai pundit yang objektif ya harus gunakan standar yang sama dong terhadap satu pelatih dan pelatih lainnya gitu. Nah ini yang saya mau ngomong bahwa ya ini Ten Hag ini sebenarnya bukan pelatih yang bagus-bagus amat gitu loh. Cuman dia banyak omong aja sih. Ten Hag ini menurut saya dia terlalu banyak ngomong, terlalu koar-koar ya.
Yang pertama, ketika dia datang, dia keluar-keluar, era akan berakhir. Ya, seolah-olah dia ingin mengakhiri era Pep dan Klopp. Lalu keluar-keluar lagi bahwa akan membangun tim transisi terbaik gitu. Terlalu banyak dia berkuar-kuar yang membuat media lalu ya menghajar dia dengan apa yang dia kuar-kuarin gitu kan, yang ternyata dia sudah kuar-kuar ternyata nggak terjadi, ya dihajar lah sama media itu. Apalagi media Inggris itu kelasnya kelas tabloid gitu kan. Ya itu sih dari saya bahwa ini pengacaranya Erik ten Hag gitu kan. Saya bongkar lah ini bahwa nggak bisa lah kita nggak menyalahkan Erik ten Hag dengan apa yang terjadi di MU ini. Dia adalah bukan satu-satunya komponen, tapi salah satu komponen terbesar yang menjadi problem di Manchester United. Itu dia salah satunya gitu. Tapi ya tadi ya dari saya bahwa ini tidak bisa begitu saja hanya mengganti pemain dan mengganti pelatih. Di gambaran besarnya Dewan Direksi Manchester United sendiri ini harus introspeksi diri. Dan menurut saya kalau nanti Sir Jim Ratcliffe datang, memang beneran dia jadi datang, itu adalah kesempatan bagi Manchester United untuk merombak Dewan Direksi mereka gitu ya. Ya itu aja sih dari saya. Kalau teman-teman ada pendapat tentang materi ini, tentang masalah ini, tentang reaksi saya, boleh yuk ditulis di kolom komentar ya. Itu aja sih dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.